Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang Mengalami Pertobatan. Hari ini saya mau berkhotbah dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan judul Pribadi yang Mengalami Pertobatan. Demikianlah bunyinya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perjalanan yang Yesus Kristus lakukan bersama dengan murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem melalui kota Yeriko. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa sesampainya Yesus di kota Yeriko, ada seorang laki-laki yang bernama Zakheus. Ia bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak, dan ia adalah seorang yang kaya. Ia begitu rindu untuk berjumpa dengan Yesus sehingga ia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sesampainya Yesus berada di tempat di mana Zakheus berada, Yesus pun berkata kepada Zakheus untuk segera turun sebab Yesus mau menumpang di rumahnya. Zakheus pun turun dari atas pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Singkat cerita, Zakheus mengalami pertobatan, yaitu perubahan cara hidup, di mana Zakheus berkata kepada Yesus bahwa setengah dari harta milik kepunyaannya akan ia berikan kepada orang miskin. Dan apabila ada orang yang diperas olehnya, maka ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Kemudian Yesus pun berkata bahwa hari ini juga keselamatan telah terjadi bagi Zakheus, karena Zakheus pun adalah anak Abraham. Kemudian Yesus berkata bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah sesampainya Yesus di kota Yeriko, ada seorang laki-laki yang bernama Zakheus mau berjumpa dengan Yesus. Sampainya Yesus berada di tempat di mana Zakheus berada, Yesus pun berkata kepada Zakheus untuk segera turun. Lalu Zakheus turun dari atas pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Singkat cerita, Zakheus mengalami pertobatan, yaitu perubahan cara hidup di dalam kehidupannya, di mana ia mau memberikan setengah dari harta milik kepunyaannya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat bagi setiap orang yang telah diperas olehnya. Teman-teman, sebagaimana Zakheus dapat mengalami pertobatan, demikian pula dengan kita. Kita dapat mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan artinya kita mengalami perubahan cara hidup ke arah yang lebih baik. Kita berbalik dari setiap hal-hal yang jahat dan mulai untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan begitu rindu setiap kita meninggalkan dosa dan mulai untuk melakukan kebenaran firman-Nya.
Teman-teman, kita dapat mengalami pertobatan. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Apabila kita membaca ayat-ayat ini secara saksama, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Yang pertama, dengan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Yang kedua, dengan mau menerima Tuhan dengan sukacita. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang keenam. Yang ketiga, dengan mau mengikuti perkataan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam ayat yang kelima dan keenam. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan. Teman-teman, kita dapat mengalami pertobatan. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Yang pertama, dengan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ketiga dan keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kata ia berusaha untuk melihat menunjukkan bahwa Zakheus adalah pribadi yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Di mana kerinduan hatinya diwujud nyatakan dengan sebuah tindakan nyata, di mana Zakheus berlari mendahului orang banyak, bahkan memanjat pohon ara. Berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara menunjukkan perjuangan yang Zakheus lakukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita tidak berjumpa secara fisik dengan Yesus sebagaimana Zakheus mengalaminya pada masa itu. Namun ketahuilah bahwa setiap kita dapat tetap berjumpa dengan Tuhan dengan mau membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, bahkan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Langkah untuk dapat mengalami pertobatan yaitu dengan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dan ke-25 dikatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah." Oleh sebab itu, marilah setiap kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari melalui hubungan yang kita bangun dengan Tuhan secara pribadi. Marilah kita terus-menerus membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan, serta berdoa kepada Tuhan setiap hari. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ketika kita menyadari bahwa masih ada dosa atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita lakukan, akuilah hal tersebut di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mau mengakui hal tersebut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kita. Di mana kita akan menjadi pribadi yang tidak akan melakukan hal yang jahat karena kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana Zakheus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga perubahan hidup ke arah yang lebih baik dapat terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, kita dapat mengalami pertobatan. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Yang kedua, dengan mau menerima Tuhan dengan sukacita.
Mari kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketahuilah bahwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya adalah keputusan terbaik yang dapat kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Kata sukacita menunjukkan mengenai sikap hati yang seharusnya kita miliki di dalam menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, janganlah kita mengeraskan hati kita, melainkan kita seharusnya mau membuka hati kita untuk menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita, sehingga Tuhan dapat berkarya melalui kehidupan setiap kita. Apabila ada orang-orang di sekitar kita yang masih hidup di dalam kegelapan, artinya masih hidup di dalam dosa, berdoalah bagi mereka, sehingga Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan mereka, dan mereka pun diberikan kesempatan untuk dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32 dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Ketahuilah bahwa Tuhan sedang memanggil kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu sangat penting bagi setiap kita untuk mau meresponinya, sebab kerinduan hati Tuhan yaitu supaya setiap orang mengalami pertobatan. Ketahuilah bahwa ada sukacita di sorga setiap kali ada seseorang yang bertobat. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Oleh sebab itu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita, sehingga setiap kita dapat mengalami pertobatan. Sebagaimana Zakeus mau menerima Yesus Kristus dengan sukacita, demikian pula dengan kita. Marilah kita menerima Yesus Kristus dengan sukacita supaya setiap kita dapat mengalami pertobatan. Teman-teman, kita dapat mengalami pertobatan. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Yang ketiga, dengan mau mengikuti perkataan Tuhan. Mari kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Tuhan berkata kepada Zakeus untuk segera turun, Zakeus pun segera turun. Dengan kata lain, Zakeus adalah pribadi yang mau mengikuti perkataan Tuhan. Sebagaimana Zakeus mau mengikuti perkataan Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang juga mau mengikuti perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, sehingga setiap kita dapat mengalami pertobatan, yaitu perubahan cara hidup ke arah yang lebih baik. Saya mencatat paling tidak ada 3 perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama yaitu perubahan di dalam pikiran kita. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menghendaki perubahan di dalam setiap hal yang kita pikirkan. Artinya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak benar, melainkan setiap kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan setiap hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghendaki perubahan di dalam perkataan kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan, "Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki perubahan terjadi di dalam setiap perkataan yang kita ucapkan, di mana setiap kita tidak lagi mengucapkan perkataan yang tidak benar, tidak lagi mengucapkan kebohongan, melainkan setiap kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Yang ketiga, Tuhan menghendaki setiap kita mengalami perubahan di dalam perbuatan yang kita lakukan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-27 dikatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki perubahan di dalam perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita menyadari masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan, tinggalkanlah perbuatan tersebut dan mulailah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga perubahan hidup ke arah yang lebih baik terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Apabila kita menyadari bahwa masih ada pikiran, perkataan, ataupun perbuatan yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkanlah hal tersebut dan mulailah untuk melakukan seperti yang firman Tuhan telah sampaikan di dalam Alkitab, sehingga setiap kita dapat mengalami pertobatan, yaitu perubahan cara hidup ke arah yang lebih baik. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Dengan kata lain, kita harus menunjukkan melalui perbuatan yang kita lakukan bahwa kita telah meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita mau mengikuti perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, maka kita akan melihat buah dari pertobatan akan dihasilkan. Zakheus telah melakukannya, di mana hal tersebut terlihat melalui perkataan yang diucapkannya, di mana ia akan membagikan setengah dari harta milik kepunyaannya kepada orang miskin, serta mengembalikan 4 kali lipat kepada setiap orang yang diperasnya. Oleh sebab itu, marilah kita mau mengikuti setiap perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, sehingga setiap kita dapat mengalami pertobatan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan judul Pribadi yang Mengalami Pertobatan. Teman-teman, kita dapat mengalami pertobatan. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Setelah kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 secara saksama, kita telah menemukan paling tidak 3 hal. Bagaimana kita dapat mengalami pertobatan? Yang pertama, dengan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, dengan mau menerima Tuhan dengan sukacita. Dan yang ketiga, dengan mau mengikuti perkataan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ada di dalam hati setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu kami rindu, setiap kami mengalami pertobatan, yaitu perubahan cara hidup ke arah yang lebih baik. Apabila ada hal-hal yang tidak baik yang masih kami lakukan, ampuni setiap kami ya Bapa, dan kami mau belajar untuk hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.